ngebul. Aduh, bagus ini nasinya, aku suka. Copot, bikin ayam goreng. Tapi aku ini frozen ya, ayam goreng frozen. Sayang. Itu ayam goreng kesukaan Hikmal. No kak numpak bensin. Senang isu-isu dibungkus-bungkus. Remaja ya, garam tok ini udah enak kayak gitu loh. Tunggu ini tuku panasnya. Dewe ya mangan nih. Terutama yang sulit tuh aku tuh ya menu-menu deso itu loh. Kayak sambal-sambal tuh. Ya, kalau anak-anakku tuh mudah. Frozen kayak gitu. Ayam goreng aja udah. Ayam kecap. Sambal. Ini sambal matah ya, aku halusin. Dari kulkas, lemari es. Kacang panjangnya aku iris kayak gini. Tuh. Enak. Ini pakai tempe sukaan aku, suka tahu tempe ayam ya. Ini sambalnya. Wes aku nggak terus ya suara pelacur ganggu kehidupan rumah tangga aku. Udah kayak gini aja. Pak suami aku, dia pendukung apa kayak gitu. Mending nggak dapet uang ya kalau didukung pelacur kayak gitu loh. Sumpah. Aku makan kayak gini aja enak kayak tempe ya. Mbakku kedelai, petani kedelai. Aku suka tuh tempe kan nggak terlalu matang kayak gitu loh. Masih panas-panas itu enak kayak gitu, nggak terlalu keras kayak gitu. Aku pingin bikin tempe sendiri tapi aku konsumen abadi. Ya karyawan aku suka gitu, karyawan abadi, cinta abadi. Meskipun aku nggak bisa nyanyinya. Terserah ya. Wah ini masih ada ibu aku ya. Masakan-masakan yang ibu buat, aku buat sendiri. Mulai ibuku nggak ada tuh. Kan biasanya kalau kangen masakan ibu aku pulang. Sekarang aku nggak ada ibu bapak aku buat sendiri. Biasanya ada sayur bayam, kayak itu sayur asam, lodeh, sama apa tuh ya, sop ibu aku itu. Tapi aku males ya. Cuma supaya mudah kok. Males aku kesuwen, keburu lapar. Enak sekali kan. Tuh, ini aja udah enak kok Bu, nggak usah sayur kayak gitu. Aku suka lalap-lalap kayak ala-ala Sunda, Jawa Barat itu. Tuh, sama tempe udah enak ini. Jadi jangan remehkan tahu tempe ya, kayak gitu. Tadi aku lupa beli tempe tahunya. Ya wes, nggak apa-apa. Ini bayangin aja, ini enak sekali loh. Ini sambal matah ini. Jadi kamu nggak usah apa ya, kayak colek-colek kayak gitu, nggak usah apa ya. Gini loh, petik-petik kayak gitu. Aku iris-iris ini.
tak iris-iris, tak rajang-rajang kayak gini, tinggal mudah makannya. Tuh, ya kan? Kayak mangga juga diiris kecil-kecil kayak gitu, digobet. Aku suka sekali. Ini pasti habis ini. Sak mangkok. Udah ya, aku selesai makannya. Tempe is the best. Aku beli 2. Aku suka yang ini setengah matang. Jadi nggak atos. Pokoknya masih anget itu enak. Ini masih ada 2. Tapi aku beli 2. Maksudnya tuh masih ada 1/4. Soalnya kalau aku nggak suka kalau dingin, nggak suka. Tempe, tahu tuh kalau harus fresh. Semuanya fresh ya, makanya ada lemari es tuh frozen bersih. Mulut aku itu ya habis makan dilap. Untung ya kayak gitu. Orang itu kalau makannya tuh dilap dulu pakai tisu, baru ngomong di kamera. Itu kebiasaan adab-adab bikin daily vlog. Udah, aku mau bersih-bersih kayak biasanya aja. Nggak ada yang kemarin sudah semuanya lunas ya. Bikin lumpur kesukaan aku, lumpur kentang. Daily vlog ini kayak diary menurut aku. Aku udah biasa itu sejak kecil nulis-nulis. Entah itu nyontoh, mengarang sendiri ya. Aku juga dibimbing sama kakak kelas aku, ketua OSIS, tapi cuman disuruh aja, pokoknya buat puisi 1, ditaruh di mading. Kok cuman 1 ya, nggak disuruh lagi, ya udah. Aku belajar aja, kebiasaan merangkum. Itu kan biologi, aku kan mau masuk kedokteran tuh ya. Biologi itu aku mulai suka itu, tak rangkum kayak gitu. Ya, masalahnya aku penakut, takut darah, takut mayat. Kedokteran hewan itu ya, kalau nggak tesnya mayat mungkin aku masuk dokter hewan. Masih mau kayak gitu. Dokter gigi juga masih mau. Tapi katanya ibu, bersihkan karang-karang giginya orang itu gimana, kamu nggak jijik kayak gitu. Ibu kayak gitu. Oh iya iya bu. Mungkin dokter hewan ya. Supaya makananku terjaga kayak gitu loh. Sapinya sehat, ayamnya sehat, bebeknya sehat. Aku beli kentang. Itu kan kentangnya mau direbus, mau digoreng terserah, tapi enak direbus ya. Ini aku beli, kembaliannya Masako. Tuh, yuk saling bantu dan berbagi kebahagiaan. Sama apa ini? Isi hari dengan hal yang positif. Tuh, aku perkedel suka sekali. Sayang ya kayak gitu. Aku nggak apa-apa lah, aku jadi bos kayak gitu di rumahku sendiri. Ya kan, ini aku cabai keriting ini pedes loh, nggak apa-apa. Ini ayamnya 36, aku beli dada 36.000. Ini tadi 28. Ini 28 segini nih, ini nggak usah ini loh ya. Ini nggak pakai ini aja 28.000, kembaliannya 22. Aku uangnya 50 ribuan. Ini aku sisa aja, aku taruh di keranjang kayak gini. Lucu sekali kan. Ini peningset aku loh. Peningsetku tuh dulu tak bawa semuanya, masih 1 ini. Ini peningset aku. Dibuka aja ini ya. Nih, ya kan. Etos kerja melemah. Kalau nggak ada uang, kalau nggak ada uang melemah ya. Tapi kan makan jalan terus. Aku mau bikin ayam kecap. Ini 36.000. Aku beli 1 kilo. Ini bikin ayam kecap enak. Aku cuci dulu. Air ngalir. Itu udah ada semua ini. Aku marinate dulu ya enak. Langsung dimasak juga enak. Terpaksa wis.
Udah mendidih, aku rebus dulu. Udah aku cuci ya, aku rebus semuanya supaya kelihatan itu kalau sudah bersih nggak ada apa ya yang ngendap itu loh. Aku rebus dulu, kasih garam nggak apa-apa biar punya rasa. Ini bagian dibersihkan juga. Tuh, tunggu mendidih ya. Yuk, full. Aku beli 1 kilo, tak rebus semuanya. Ini masih kayak gini nih. Berarti aku nggak bersih nyucinya ya. Sudah selesai. Jangan sampai matang. Ini cuman proses ya pencucian lebih bersih aja, biar lebih bersih. Tuh, minyak juga sudah. Aku mau masak ayam kecap, kayaknya nggak semuanya ini. Tuh, ini ada bombay, cabai keriting. Ini cabai keriting, ini keriting. Pikirku gagal ya, nggak taunya ini cabai keriting pedas. Kentang putih, garam, kecap. Ini bawang bombay, aku masukkan aja. Bismillah. Ini langsung aja masuk semuanya. Yang mau dibikin ayam kecap. Nah, segitu aja cukup. Dah, separuhnya nanti aja. Seger sekali. Mudah kan? Tuh, lagi masak, rebus air juga supaya kuahnya itu mudah mendidih di sini. Kentangnya masukin juga, mudah kan? Putih, ini bawang putih goreng kayak enak, sedap lambune. Kan ada bawang putih bubuk, ini bawang putih goreng jadi bubuk kayak gitu. Wow. Ya. Ini sebenarnya ya kayak gini aja sih, mudah masak itu kecap. Ini bawang gorengnya tuh sebenarnya nanti nggak apa-apa, suka-suka sedikit aja biar nggak gosong. Udah. Kalau kurang pedas, kasih lada hitam, putih. Ini sama kan, merica sama lada hitam. Ini pedas sekali. Ini putih, ini enggak seberapa pedas, hangat kayak gitu. Itu kasih lombok aja pedas sebenarnya. Kaldu ayam, kasih air lagi. Itu sebenarnya sampai mendidih loh ya. Bombay, kentang, lombok keriting, gula. Udah mendidih. Nih, ditutup aja. Ini kalau kurang, kasih sedikit-sedikit. Ini belum mendidih. Kalau kurang empuk, aku cicipi rasanya itu perfecto. Oh, enak sekali. Ada manisnya, gurih kayak gitu. Itu kan aku lihat itu bawang putihnya itu bawang putih sangrai yang sudah di itu. Mungkin ya, pokoknya sudah bawang putih goreng kayaknya. Kan ada bawang putih bubuk kayak gitu, ada bawang putih goreng. Itu harus cermat kayak gitu loh. Tapi ini cuman bawang putih aja sih tulisannya, cuman ada baru kayak gitu. Soalnya aku nggak pernah tuh ada empon-empon di rumah. Nggak ada, males.
Oh, hitung mundur ya. Ini kayak gini maksud aku. Kalau dia kurang empuk, ini aku tinggal tambah. Jadi kan empuk sekali nanti. Kayak gitu. Jadi fungsinya tuh, atau kamu punya apa? Termos. Itu. Tapi aku lebih suka kayak gini. Kayak ala-ala restoran tuh kan fresh-fresh semua, nggak ada termos-termosan ya. Di restoran tuh nggak ada termos-termos itu. Aku punya sih termos. Aku matikan aja ya, udah mendidih. Ini udah enak. Udah tinggal pengempukan aja, udah empuk kok. Sudah tinggal 10 menit matikan. Atau 5 menit. Ayamnya udah lunak. Kalau ayam kampung itu lebih lama lagi. Atos. Alot. Ayam kampungnya alot. Pos dulu. Aku beli itu cari yang kayak gini itu sulitnya setengah mati. Aku cari warna hijau ya. Aku udah beli biru. Aku mau warna hijau pokoknya. Dapatlah ini. Ini setahu aku Mas Pion ya. Lupa aku. Apa Lion Star? Nggak aku pakai loh. Sayang kan ya. Aku simpan. Nggak ada tempat soalnya. Bikin vlog ini dalam suasana terbatas juga ya, dimana blender aku itu tak bungkus kayak gitu, nggak kayak kalau di media sosial tuh ya, yang ala-ala medsos kayak gitu, sudah cepat itu yang namanya coffee maker, kemudian toaster, jus, kayak gitu sudah ada, tinggal ambil kayak gitu. Kalau aku tak bungkus kayak gitu, masih apa ya, konvensional kayak gitu loh. Ngapain sih ngejus terus kayak gitu, nggak setiap hari beli buah kayak gitu. Kalau di jus itu biasanya jambu merah, aku bikinnya jambu merah itu sekalian aku beli kayak gitu, tak jus kayak gitu. Biasanya itu seminggu aku bikin jus kayak gitu. Sekarang beberapa bulan aku makan buah segar aja kayak gitu. Kayak naga, buah naga kemarin ya, nggak usah di jus kayak gitu. Udah langsung dimakan buah segarnya aja. Kayak gitu, udah tak simpen semuanya. Nanti kalau udah ala medsos kayak gitu ya, nggak mungkin lah ya, perempuan bodoh aja suami kaya masih bingung kayak gitu loh. Udah selesai. Aku taruh di lemari es aja, separuhnya ya. Nggak tahu mau dibikin apa, terserah. Mau dibikin ayam kecap juga nggak apa-apa. Mau dibikin soto tuh, soto itu kan macem-macem ya. Kalau ayam kecap lebih mudah, aku taruh sini aja. Kotok. Pulsatornya gede nih. Aku mau nyuci dulu. Jam 3. Ada sambal. Nah. Bersih. Tuh, sampahnya bungkus. Lereng. Berangkat itu. Tuh, murid. Ini murid. Bunga aku.
putih-putihnya tuh gak ada di sini. Banyak yang antri. Itu belum bergeser ke situ kan. Tuh, full. Aku belinya full tank. Tuh, lama-lama aku ke sono dulu aja ya. Ya, dilarang merokok, selamat gak ngerokok. Loh, gak ngerokok. Dilarang, aneh. Gak ngerokok dilarang. Itu kan, soalnya nih pom bensin udah penuh ya. Pom bensin makanya dilarang ngerokok. Jadi peraturan kayak gitu itu sebenarnya seneng sih. Dilarang merokok, lo aku nggak ngerokok kayak gitu. Kenapa dilarang? Apalagi di sini ya, itu yang suka ngerokok lo itu kayak gitu. Makanya aku bener-bener hati-hati nih kayak gitu. Meskipun ojo dumeh ya, bekalku tuh dulu ayat-ayat suci Al-Quran aku masukkan. Ini siapa tahu kedepannya aku mungkin kamu sakit hatinya nggak terlalu dalam, ada penawarnya lah ya. Nggak tahu itu kompensasinya. Mungkin kalau ada bapakku kompensasinya uang kayak gitu, nggak punya utang kayak gitu kan. Kemudian ya nggak tahu apa, terserah bapak aku kompensasinya apa. Yang penting bapak ibu selalu ada di belakang kamu kayak gitu. Mau bertani apa aja yang penting kan ada modal. Aku mau jemput anakku dulu. Udah aku mau berangkat. Oh itu ada mobil. Pak pikir mobil Hammer, mobil dinas. Cerah sekali, aku mau atraksi sama anakku ya, beneran loh. Ikan asik kayak gitu, lagi sepi gitu. Itu matahari yang cantik sekali, kelihatan nggak? Ya itu iyalah, kita ada pedes kok terus. Itu kenapa ada ya, kenapa nggak dijadikan perkumpulan kayak gitu, perkumpulan binatang pintar kayak gitu ya. Iya kan, aku itu suka sekali kalau atraksi kayak gini ya. Bagus sekali tuh. Wah sekali, aku suka sekali. Ini serapan kayaknya, serapan air yang bagus itu kayak gini loh. Itu aku kepingin kayak gitu, perumahan yang kayak gini nih. Kenapa ya, heran aku kok nggak mau ya, aku kok seneng ya. Padahal sama loh, aku nggak punya motor juga. Kok mantep. Traktor itu bapakku punya dulu. Bapakku punya traktor banyak sawah. Itu dulu sapi loh, bapakku kan seneng ya, beli lagi. Daripada sapi, seneng kan, beli lagi. Tapi kalau onderdilnya rusak itu ke Jombang. Ya, di situ di Jombang aja dicari kayak gitu. Pasti ilmu pengetahuan bapakku itu gak mikir kayak gitu. Sudah pusing kalau udah gak ada onderdilnya itu kayak gitu. Gak bisa kerja, gak dapat pemasukan setiap hari. Udah ya, aku sudah sampai ke perumahan aku. Di situ. Aku mau beli LPG juga. Sayang. Nih. Sampai rumah. Sekarang aku mau nyiapin. Ya biasanya anakku sore, makan malamnya tuh sore kayak gitu. Nggak barengan, kadang-kadang barengan, nggak mestilah ya. Kayak gitu aja. Kenapa teman-temanku gak ada yang buat ya? Malu li kayak gitu, tampang kayak gitu loh ya. Nggak ada yang nonton, anakku aja kadang-kadang malu aku mah kayak gitu. Itu mama itu ambil resiko dulu kayak gitu. Kalau aku sweet kayak gitu ya, banyak yang nonton dan uang ngalir kayak gitu tuh.
Jangan dulu aku nggak ada prepare, ini aku kerja di sini kayak gitu loh. Itu kan sudah ada kentangnya, sudah ada ayamnya, itu kayak gitu aja setengah. Aku masak cuman sedikit, setengah kilo, nggak banyak-banyak ya. Aku panasi dulu. Ya mudah kan, ada teknologi, tinggal tap-tap kayak gitu. Aku pakai Cosmos. Tuh, nasinya udah ada juga. Tinggal aku panasi aja. Aku cepin di sini. Ya, kayak gitu. Udah. Ya, alhamdulillah. Udah kan? Tuh, ayam kecap aku udah selesai. Wah, alhamdulillah. Anakku datang, bumbunya udah meresap pulang sekolah. Udah ya, aku matikan dulu. Sedikit aja. Apa itu? Ayo, Mam. Iya. Itu kuenya. Rasa jagung bakar. Ayo. Ayo, Dek. Enak? Enak, sayang? Ya. Nilainya berapa? 9. 9. Good. Makasih. Itu suka anakku sambal, udah aku boleh digoreng, boleh direbus, kukus juga boleh. Yang diulek ya. Kayak gini aja. Kecil dan kecut. Nih sambalnya satu aja. Tapi udah tak kasih lagi sih. Tuh, nggak apa-apa, enak pisan kok. Enak ya, aku nggak tuku tomat, ono jeruk. Sudah selesai. Makan aku tuh kayak gini. Aku kasih ini kacang panjang. Aku iris-iris. No, udah kan? Tuh. Habis. Ayo makan. Ayo sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai hari ini, aku udah selesaikan semua tugas sebagai ibu dan sebagai istri kayak gitu. Alhamdulillah ya. Ini anakku udah makan. Sudah. Aku juga sudah bersih badan aku mau istirahat dengan tenang. Kayak gitu, badanku bersih, kalau bisa wudhu dulu ya, takutnya nggak bangun-bangun kayak ya kan, kayak gitu kan. Ini umur berapa ya aku, padahal belum punya cucu ya aku, udah kayak gitu aja mikirnya kayak gitu. Sering aku itu kayak gitu, kalau aku nyampe rumah kayak gitu, aku dikasih kesempatan lagi hidup hari ini kayak gitu. Kalau aku udah pusing kan kayak gitu, aku ke Graf Family itu kan rumahnya bagus-bagus tuh, ada patung kayak Singapura kayak gitu kan. Aku cari kerjaan itu, cari jadi guru matematika, aku dapat itu alamatnya kayak gitu, tak kirim aja dan tak tinggal. Aduh, nyampe enggak aku pulang ini kayak gitu, padahal aku punya telepon deh. Aku nggak telepon pak suami aku, nggak. Alhamdulillah aku nyampe nyampe rumahku lagi kayak gitu. Aduh, aku dikasih, kalau aku nggak tahu aku ya, mungkin aku, padahal ada HP itu ya. Pikiranku kan bisa telepon suami ya. Kayaknya udah buntu kayak gitu. Rumahnya itu bagus-bagus kan di sana. Geraha Family itu kayak gitu. Beli apa-apa mahal. Minyak telon aja 32.000 ya. Aku di sini 15.000. Itu aja sih. Menurut aku nggak apa-apa lah, sumbang sih pada pada yang punya pabrik minyak telonnya, nggak apa-apa kan ya. Kalau gajinya miliatan ya kayak gitu loh. Masih kaget kayak gitu. Aku TV tuh, aku sudah mandi, badanku bersih. Iya kan, kayak gitu aja. Pokoknya itu rumah aku tuh udah terserah lah, yang penting bersih aja kayak gitu. Toh pak suami aku udah nggak ngelihat aku sarjana, nggak ngelihat aku anaknya
bapak ibu aku. Nggak tahu aku. Lihat aku tuh kayak apa kayak gitu. Kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin karena warisan aku nggak cair-cair. Nggak mau aku kecut. Mungkin ya. Jadinya aku berdiri di atas kaki sendiri. Nggak apa-apa Pak suami kayak gitu. Semampu kamu mencintai aku lagi kayak gitu. Kalau masalah nafkah alhamdulillah lancar kayak gitu. Lahir batin kayak gitu. Ya kan kalau marah-marah itu kan ya. Itu kan aku tahu itu. Ini kayak kesurupan kayak gitu. Ini kayak kelelahan, kayak bayi kan ini lapar, ini minta susu. Itu kan kayak gitu. Aku jadi istri, jadi ibu itu harus memahami gejala-gejala anak yang nggak bodoh aku ya, ngurusin anak nggak becus kayak gitu. Anak asal-asalan kayak gitu, di mindset kayak gini. Itu kan nggak baik juga kayak gitu loh, menurut aku. Aku sebisa aja bertangan dingin kayak gitu, apapun kayak gitu, karena hidup itu terus berjalan kayak gitu. Ada presidennya kok kayak gitu loh. Bahkan banyak itu tumbuh-tumbuh kayak gitu, ketok-ketok kayak gitu ya. Wah, ini siapa kan udah ada daftar riwayat hidupnya kayak gitu loh. Semuanya nggak bisa, semuanya proses kayak gitu. Bapak aku aja, kalau bapak aku nggak ada yang nyuruh lagi nyalon kayak gitu itu, mungkin aku jadi orang biasa, nggak nggak ngefek sih kayak gitu. Makan aku ya tetap kayak gitu. Didikanku sama tetangga aku di desa sana tetap ibuku kayak gitu. Gak ada bedanya jadi kepala desa, sama aja. Itu mbah-mbah aku kayak gitu. Yang di desa semuanya. Yang beda itu aku setelah kuliah itu kan ibuku banyak biaya ke aku kayak gitu. Mbahku sudah berkurang itu dikasihnya kayak baju kebaya, kayak jari kayak gitu itu udah berkurang kayak gitu. Sama mbahku tuh gak dipakai tuh kadang-kadang. Kenapa mbah kalau Jumatan, mbahku perempuan depan rumah, nggak usah nanti aja kayak gitu. Nah itu dipakai kalau meninggal itu kan jariknya banyak kayak gitu, baru bagus-bagus kayak gitu. Yang dipakai setiap hari ya itu kadang ke masjid yang penting bersih, mbahku kayak gitu. Senang banget di sana, itu islami banget sebenarnya itu kayak gitu. Tapi kalau ibuku nggak bolehin aku ngaji karena faktor aku suka gigo itu kalau malam kayak gitu, suka minta minum air putih kayak gitu kan, nginep ya kayak gitu, ngajinya tuh nginep kadang-kadang. Boleh sama ibu aku kayak gitu. Sama ibu aku boleh nginep, boleh kayak gitu. Kadang-kadang tapi kalau sering-sering ibuku apa ya, ibuku udah tahu ibu aku tuh nggak boleh aja kak pulang, mesti pulang, aku pulang aja kayak gitu karena udah praktek, ujian praktek sholat kayak gitu. Belajar sendiri aku, daftar sendiri sekolah. Iya asik kan, mandiri sekali aku. Jadi ibuku nggak ada itu karena uang aja sih aku nangis itu kayak gitu, jujur aja ya kayak gitu. Bayangin aja kalau pasti kalau uangku banyak, ya itu aku udah bilang nyekar setiap bulan aku ya kayak gitu. Iya, bahkan mungkin aku beli tanah yang luas lagi buat ibu aku, buat kuburan bapak ibu aku khusus kayak gitu, kayak sarean kayak gitu kalau aku kaya loh.